Selamat malam, shalom, segala puji syukur bagi Tuhan yang oleh karena kasih-Nya sehingga pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan dan waktu untuk beribadah bersama dengan PWGT Jemaat Masale. Dan pada malam hari ini yang terjadwal keluarga Nyonya Mary B. Paiman Asis dan keluarga Nyonya Hermiati Sarnopi Pasau. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian PKJ 17 ayat 1. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya. Sampai selamanya, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 107 ayat 10 hingga ayat yang ke-22. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, Terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 52 ayat 1 Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan,
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan pemberitaan firman. Dan untuk itu mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Kepadamu-lah ya Tuhan Allah kami naikkan segala puji dan syukur untuk segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Bersama-sama dengan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Masale, kami hendak menyatakan penyembahan kami di hadapan Tuhan melalui keluarga kekasih Ibu Mary Paiman Asis dan Ibu Ermiati Sarnopi Pasau. Mari Tuhan curahkan kuasa Roh-Mu atas kami semua. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga dengan itu kami akan dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu ini akan meneguhkan kami di tengah berbagai tantangan dan kesulitan hidup yang terus melanda perjalanan hidup kami. Berfirman-lah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi landasan persekutuan ibadah kita malam ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya, haleluya, amin. Selamat sore menjelang malam buat ibu-ibu dan segenap sidang jemaat Tuhan yang diberkati dan dirahmati. Bersyukur jika pada hari ini kita dipersekutukan satu dengan yang lain melalui keluarga Ibu Mary B. Paiman Asis dan keluarga Ibu Ermiati Sarnopi Pasau. Semoga kita semua tetap sehat dan damai sejahtera senantiasa melingkupi hidup kita semua. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita sedang menghadapi masalah hidup, sadar atau tidak kita sadari, terkadang yang biasa kita lakukan adalah mencari kambing hitam yang menyebabkan persoalan itu terjadi dengan menyalahkan orang lain. Namun pun demikian, saudara-saudaraku, entah masalah yang ada terjadi karena kesalahan kita, entah masalah yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian orang lain, namun satu hal yang tidak akan pernah berubah, yakni rencana Tuhan atas setiap kita. Rencana Tuhan atas kehidupan masing-masing kita adalah rencana
yang terbaik. Karena itu tema perenungan kita untuk malam hari ini, rencana Tuhan indah bagiku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, adalah sebuah tindakan yang bodoh dan sesuatu yang sangat memalukan jikalau dalam menjalani hidup ini cuma karena persoalan yang sepele, lalu kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita tidak sadari bahwa di balik masalah yang terjadi dalam kehidupan, sesungguhnya ada rencana Tuhan yang terbesar. Ada rencana Tuhan yang indah untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik daripada hari kemarin. Dengan demikian, saudara-saudaraku, tentunya hal ini dimaksudkan agar masalah ataupun persoalan yang melahirkan luka batin yang kita rasakan, janganlah hal itu menghalangi semangat penyembahan kita, janganlah hal itu membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan, janganlah hal itu membuat kita lari dari hadapan Tuhan. Justru sebaliknya, semakin berat dan besar tantangan dan masalah yang melanda kehidupan, semakin intim kita membangun hubungan dengan Tuhan, semakin kita merasakan kehausan akan kebenaran-kebenaran firman-Nya, dan kita mencari Dia. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Indah jikalau pada malam hari ini kita disapa oleh firman Tuhan. Ini adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan pekabaran Injilnya. Kita dapat melihat kembali ke belakang. Sesungguhnya Paulus adalah seorang yang sangat dihormati dan sangat disegani sebelum ia menjadi Kristen. Segala hal yang ia butuhkan dalam menjalani hidupnya, mengangkat tanggung jawabnya sebagai seorang Farisi, semuanya tersedia, semuanya disiapkan. Bahkan setelah peristiwa Stefanus dibunuh, ia meminta pasukan pengawal dalam rangka menyatakan atau melakukan tugas untuk membasmi pengikut jalan Tuhan. Bisa kita bayangkan, ini adalah posisi atau kondisi yang nyaman bagi Paulus sebelum ia mengenal Kristus. Apapun yang ia inginkan pasti disediakan. Apapun yang ia minta pasti diberikan. Dan itu memang kenyataan yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Apalagi jikalau kita membaca kisah Yesus dicobai di padang gurun. Iblis datang kepadanya. Iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Semua ini ada di dalam kekuasaanku dan aku berhak untuk memberikan kepada siapa yang aku mau." Jadi segala kenikmatan, segala kuasa dan lain sebagainya yang akan membuat hidup kita nyaman sesungguhnya disiapkan oleh iblis. Persoalannya, apakah kita mau mengikut itu atau tidak? Dan Yesus sangat tegas bahwa perjalanan kehidupan iman tidak boleh dipermain-mainkan. Perjalanan kehidupan iman tidak boleh disetarakan dengan kenikmatan duniawi.
Ketika iblis meminta untuk menyembah kepadanya sekali saja, Yesus sangat tegas menyatakan, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Nah, sekali lagi, Paulus sebelum ia mengenal Kristus, dapat menikmati segala kenyamanan, dapat menikmati semua fasilitas, apapun yang ia butuhkan, apapun yang ia minta, pasti diberikan. Tetapi ketika ia mengenal Kristus, apa yang terjadi? Yang ia hadapi adalah kepahitan demi kepahitan. Dan dalam bacaan kita dia katakan bahwa dari sehari ke sehari, penderitaan itu selalu menyentuh hidupnya. Penderitaan itu menjadi konsumsi hariannya. Tetapi ia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Justru hal-hal demikian semakin memacu semangatnya untuk berkarya demi kebaikan. Dan karena itu ia berkata, kami tidak meletakkan dasar kepada sesuatu yang kami lihat, tetapi kepada sesuatu yang tidak kami lihat. Sebab apa yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat. Apa yang disediakan oleh Tuhan yang kita tidak lihat dengan mata manusia, sebenarnya jauh lebih mulia dan lebih agung daripada apa yang ada di depan mata. Karena itu hidupnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tantangan masalah tidak mematahkan semangatnya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam realita keseharian, terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai pencobaan hidup. Terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Jangankan masalah di luar, masalah di dalam keluarga, cukup banyak kita hadapi dari hari ke hari. Terkadang ketika kita memandang kepada persoalan-persoalan yang ada, akan membuat hati kita tidak menjadi tenang. Kita akan terus dibelenggu dengan ketidaknyamanan. Tetapi mari mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Mari kita melihat bahwa Allah melebihi segala-galanya. Kuasanya lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Dan karena itu apapun masalahmu, apapun persoalanmu, selalu datang kepada Tuhan. Surga itu sangat dekat dalam hidup kita, hanya sebatas lutut dan lantai. Mari kita meletakkan semua persoalan kita di dalam penyembahan dan menyampaikan semua keluh kesah kita di dalam doa. Pemazmur mengatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan tahu masalahmu, Tuhan mengerti persoalanmu. Ketika kita menyerahkan semua masalah kita, persoalan kita, bahkan hidup kita hanya di dalam kendali Tuhan, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Ingat kepada Yosua, setelah Musa meninggal, Allah datang menyapa dia, jangan takut, jangan gentar, jangan kecut, jangan tawar hati, sebagaimana aku menyertai hambaku Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Pun demikian, Tuhan menyapa kita. Apapun masalahmu, jangan fokus pada masalahmu, tetapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan aminkan rencana Tuhan indah bagiku. Kiranya kuasa Roh Kudus memateraikan firman ini. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mensyukuri segala pemeliharaan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan syukur. Namun firman Tuhan datang kepada kita, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 4, hidup kita yang benar. Hidup
terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk malam ini. Kami telah dipersekutukan di dalam iman, duduk di sekitar firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang datang menyapa kami, bahwa hidup ini tidak akan pernah steril dari segala masalah. Jalan-jalan hidup kami tidak akan pernah bersih dari segala tantangan dan masalah. Tetapi kami diajak untuk memandang kepada Tuhan. Kami diajak untuk melihat kebesaran kuasa dan kasih-Mu, sehingga persoalan seberat dan sebesar apapun tidak akan mematahkan semangat kami dalam beriman kepada Tuhan. Justru masalah akan semakin mengantar kami dalam keintiman dengan Tuhan. Kami terus mencari kebenaran-kebenaran-Mu, kami haus akan firman-Mu, kami membangun persekutuan doa tiada henti, dan kami yakin percaya hanya dengan demikian kami mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah kami. Kiranya firman ini akan meneguhkan kekasih-kekasih kami yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Untuk itu kami berdoa untuk kekasih kami Ibu Mary Paiman Asis. Mari Tuhan Engkau karuniakan kepadanya hikmat dan kearifan-Mu di dalam mengemban tanggung jawab, menata kelola, mengurus kehidupan rumah tangga, untuk mengarahkan kehidupan anak-anak karunia-Mu, sehingga semuanya tanggung jawab yang Kau percayakan dapat dilakukan dalam roh takut akan Tuhan. Engkau mendengarkan setiap doa dan harapannya. Engkau pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar ia mampu untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dengan baik. Dan sebagai istri yang beriman, berkat damai sejahtera-Mu akan Engkau hadirkan dalam kehidupan rumah tangga. Pun demikian kami berdoa untuk kepala keluarga Bapak Ilham Asis. Mari Tuhan perteguh iman dan pengharapannya, sehingga ia terus memandang kepada Tuhan, ia terus berserah diri kepada Tuhan, dan dengan kekuatan kesehatan yang Engkau anugerahkan, ia akan menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, terlebih sebagai kepala keluarga untuk menghidupi rumah tangganya. Sehingga melalui perkenaan Tuhan atas setiap karyanya, setiap jerih lelahnya, setiap usahanya, ia memperoleh yang terbaik demi kecukupan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Hamba berdoa, kami semua juga berdoa
untuk orang tua yang ada di Veteran maupun yang ada di kampung halaman. Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan dan masa tua mereka. Pun demikian kami berdoa untuk Dila dan Kesa dalam pendidikan, dan minggu depan Dila akan melaksanakan ujian semester. Mari Tuhan perlengkapi dia dengan akal budi dan kepandaian, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, ia dapat menghadapi ujian itu dengan baik, dan dengan izin Tuhan, ia boleh menerima hasil yang baik dan Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk Valen di dalam upaya mencari pekerjaan. Tuhan kiranya buka jalan sehingga ia memperoleh apa yang dirindukan demi perjalanan kehidupan. Hamba berdoa untuk Rido yang sedang dalam kelemahan tubuh dan sekarang terbaring di rumah sakit Bayangkara. Mari Tuhan Engkau melawat dia. Mari Tuhan Engkau menjamah tubuhnya yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Mari Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, agar dengan itu ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepada-Mu. Hamba berdoa untuk Ria, Sinta, Yulfa, Daya, Upli dalam pekerjaan mereka masing-masing. Pun demikian Linggi, Datu dalam keluarga mereka. Tuhan memberkatinya. Tuhan melapangkan jalan untuk setiap harapan dan kerinduan ke depan, sehingga mereka senantiasa menikmati hidup yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kekasih kami Ibu Ermiati Sarnopi Pasau. Tuhan kiranya mengaruniakan roh hikmat dan kearifan bagi kekasih kami di dalam menjalani kehidupan berimannya, di dalam menjalani dan mengangkat tugas tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di tengah keluarga. Biarlah kekuatan dan kesehatan Engkau nyatakan kepadanya, sehingga ia dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia usahakan, Tuhan memberkatinya, sehingga ia memperoleh yang terbaik demi kelanjutan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Secara khusus kami pun berdoa untuk kepala keluarga, Bapak Andreas Pasau. Mari Tuhan Engkau memberkati dia, Engkau menyatakan segala yang baik kepadanya, Engkau mengaruniakan kepadanya kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, sehingga ia mampu untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, pun pekerjaannya setiap hari. Apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia lakukan, dalam perkenanan Tuhan sendiri akan mendatangkan yang terbaik demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Kedua anak karunia Tuhan, Tuhan berkati di dalam tumbuh kembangnya mereka, bahkan di dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Sehingga anak-anak karunia Tuhan dalam kehidupan keluarga akan bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan di dalam kuasa dan tuntunan-Mu, mereka dapat mengejar harapan dan cita-cita, dan pada waktunya nanti mereka boleh sukses menjadi kebanggaan bagi orang tua, kebanggaan bagi segenap kaum keluarga, menjadi kebanggaan gereja, harapan bagi bangsa dan negara, serta menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati orang tua dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka semua. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana umat-Mu menyatakan korban syukurnya. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah dipersembahkan, agar dapat ditata kelola dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah persekutuan PWGT. Memberkati persekutuan PWGT Jemaat Masale, memberkati pengurus, memberkati semua anggota. Kiranya mereka senantiasa bersatu hati di dalam mengemban tanggung jawab pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat ini. Mari Bapa di sorga,
persiapkan pengurus terpilih untuk periode 2021-2024 dalam pengutusan pada hari Minggu yang akan datang. Kiranya semuanya dapat ditata, diatur dengan baik, dapat terlaksana dengan baik, dan Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan pulihkan mereka, mari Tuhan sembuhkan mereka. Pun demikian, kekasih-kekasih kami yang dalam duka cita, terlebih khusus keluarga Papa dan Mama Gusti, atas dimuliakannya Ibunda kekasih Oma Gusti. Tuhan hiburkan segenap keluarga. Pun demikian keluarga besar almarhum Bapak Daniel Tumonglo. Kiranya Tuhan tetap teguhkan dan kuatkan di tengah-tengah menjalani kehidupan ke depan. Karena kepergian orang yang mereka kasihi pada hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami mengharapkan berkat bagi saudara-saudara kami yang mendapatkan pelayanan ibadah PWGT. Engkau memberkati setiap jemaatmu di dalam menjalani hidup ke depan, memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati anak-anak hamba-Mu, memberkati Pina, memberkati Cali dan Nando. Kiranya kami semua setia di dalam mengemban panggilan pelayanan di jemaat ini. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus, Tuhan kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, sebab Tuhan selalu ada beserta dengan kita, kuasanya lebih besar daripada persoalan hidup kita. Karena itu arahkan pandangmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Ia baik, rencananya selalu indah bagi setiap kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk.
Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan iman bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dan kiranya firman ini akan semakin menyempurnakan keyakinan kita bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap desah napas hidup kita. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang telah menjadi pelayan Tuhan pada malam hari ini. Disampaikan juga terima kasih kepada adik kekasih Vina yang sudah boleh menjadi operator organis, tim multimedia, Nando dan Cali. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan. Terima kasih kepada keluarga Nyonya Mary B. Paiman Asis dan keluarga Nyonya Hermiati Sarnopi Pasau yang malam hari ini telah menjadi mimbar pelayanan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua dan bagi keluarga dalam menjalani kehidupan untuk kita senantiasa berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, shalom bagi kita semua.